Opla cetak sawah LTT seluruh Indonesia. Alhamdulillah bulan Maret kemarin capaian kita meningkat dari 900-an menjadi 1.200.000 lebih dibanding tahun sebelumnya, dan ini capaian cukup bagus, tetapi tidak boleh lengah. April insya Allah kita upaya keras juga lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, karena tanaman padi itu tidak boleh lengah sehari pun, nggak boleh lengah, harus dimonitor tiap hari. Kita tadi rapat bagaimana menyelesaikan oplah, cetak sawah, dan meningkatkan LTT. 3 poin penting itu. Makasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Menteri, targetnya berapa luasan untuk LTT dan oplah? Target luasan 1,6 ini bulan. Kita evaluasi bulanan, kita ikuti bulanan. Kita target 1, tiap hari kita ikuti. Tiap evaluasinya tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari kita monitor berapa LTT. Kemarin ini 40 lebih ya, 45. Ya, Pak. Kita tahu harian, kalau mau swasembada, mau pangan terpenuhi harus evaluasi harian, bukan bulanan. Tapi ini evaluasi secara keseluruhan. Karena bulan kemarin kenaikan mungkin 20%, itu sudah bagus. Di Maret, mudah-mudahan di April bisa capai target. Oke. Pak Menteri, kemarin Pak Presiden bilang soal kuota impor itu tidak berlakukan lagi dari Kementerian Pertanian, merespon itu seperti apa? Pokoknya kita lakukan terbaik untuk Indonesia. Itu prinsip itu. Terbaik untuk Republik ini. Perintah Presiden. Berantas korupsi, berantas mafia, jangan ada kolusi-kolusi. Itu kan poin pentingnya. Kemudian kita bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya. Nah, tahu mafia yang sudah tersangka pupuk dengan minyak goreng itu sudah lebih 20. Udah, kita kerja untuk rakyat, titik, kami pelayan rakyat. Tidak menjatuhkan harga petani nanti, Pak? Apa? Ketika produk keluar masuk. Udah, kita bekerja yang terbaik untuk rakyat. Tentu kita berpihak pada rakyat kecil. Presiden meminta berpihak pada rakyat kecil. Titik. Udah, selesai. Semua. Tanpa membedakan suku, agama, dari manapun. Kita harus bela agar merah putih tegak di sektor pangan. Kita sudah lihat, puas nggak serapan Bulog naik 2000%? Jauh lebih optimisme, kenapa? Sudah terjadi. Naik evaluasi ATAM, ASEP, ATAM, angka tetap kan? ATAP, angka tetapnya, tahu nggak? Naik 60%. Kemarin 50, naik 62-nya persen. Udah, kita real aja, bukan PTA kan. Sudah dikerjakan, mudah-mudahan lebih baik lagi. Yang lain? Pak, yang kontrak yang tadi itu dengan wilayah mana aja, Pak? Seluruh Indonesia. Tidak capai target, kamu jadi target. Ringkas. Produksi beras Lebih tinggi daripada tahun lalu. data BPS kan kalau sampai Mei kan sekitar 16 juta kalau dari 16 juta kan? Tertinggi 5 tahun kan? 10 tahun kan? Hebat kan? Sudah. Tulis itu. Tertinggi. Coba cek. 16,5 juta selama 4 bulan. Udah, ini dengan capaian jangan saya ditanya tuh, tanya juga Pak Wamen. Pak Wamen yang kerja. Ya kasih apa? Tanya. Sudah. Lanjut Pak Wamen. Izin Pak Menteri. Ya masih. Saya dan Pak Menteri, alhamdulillah memang sektor pangan dan pertanian ini kan dua saling berkaitan ya. Jadi beliau sangat concern terhadap ketahanan pangan kita, ketersediaan pangan bagi rakyat kita sangat concern. Bukan hanya beras tapi yang lain-lain. Jadi ketersediaan stok beliau concern, Pak Presiden sangat concern. Selain stok, harga yang tersedia di pasar beliau juga sangat concern. Saya kira Pak Menteri sering ditelepon Pak Presiden, karena Pak Menteri setelah telepon biasanya saya di info dan saya juga selalu melapor ke beliau begitu ada telepon dari Pak Presiden. ini kan panen lagi melimpah ya Pak ya, sudah sangat bagus. Kita lihat 7 tahun tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Tapi untuk menjaga harga gabah tetap stabil atau bagus gitu, tadi itu gimana? Ya, jadi saya punya izin Pak Menteri, saya punya prinsip
pujian adalah teror. Jadi sebetulnya prestasi yang baik dipuji oleh rakyat, dipuji oleh presiden, itu adalah satu tanggung jawab yang besar. Bagaimana pujian itu terus kita tetap bisa pertahankan, produktivitas tetap tinggi. Tentu saja tadi sebagaimana disampaikan Pak Menteri, rapat yang kita selenggarakan LTT itu kan luas tambah tanam. Jadi setiap hari itu kita memonitor orang nanam padi, jagung dan kedelai setiap hari itu dimonitor di seluruh Indonesia, dilaporkan setiap hari 50.000, 38.000, 48.000 setiap hari di total dalam sebulan berapa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena apa? Sebelum bicara panen, sebelum bicara jumlah beras yang kita makan, pasti kita harus bicara luas panen. Sebelum bicara luas panen, maka luas tanam yang harus kita urus. Itu yang penting, karena pertanian itu kalau panen itu kan hasil. Yang kita tanam kan usahanya kan dari 3 bulan sebelumnya, dimulai dari pembibitan, pembenihan, ketercukupan irigasi, pupuk dan lain-lain. 3 bulan sebelum nanam itu yang kita perhatikan. Makanya acara hari ini dipimpin Pak Menteri kan memastikan nanam, karena begitu nanam banyak maka panennya insya Allah juga akan banyak. Itu kira-kira begitu cara berpikirnya. Terima kasih. Udah. Harganya bagus, Anda bisa cek. Saya kira kawan-kawan media bisa lakukan pengecekan langsung di lapangan. Banyak petani mengapresiasi karena memang selama ini dibeli di harga 5.000, 5.500, kemudian sekarang di angka 6.500, dan kami sesuai arahan Pak Menteri, kita memonitor bukan hanya LTT nanam padi tapi juga harga gabah, pembelian gabah di tingkat petani di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Kemudian kita rata-rata, dan rata-rata nasional sekarang sudah di atas 6.500, 6.530, 6.520 dan seterusnya, di atas 6.500, dan petani happy, alhamdulillah. Gimana? Petani bahagia, wartawan tersenyum. Terima kasih. Terima kasih Pak.